mendengar dari medis mengatakan bahwa maksimal kita coli dalam 1 bulan itu 21 kali. Welcome to Bahas TV. Seperti biasa, malam ini kita kembali akan berbincang-bincang mengenai satu materi yang mudah-mudahan materi ini bisa menjadi satu pembelajaran untuk kita semua. Jadi materi yang akan kita bahas pada malam ini mengenai onani atau biasa orang gaul mengatakan coli, ya, melakukan coli. Jadi materi ini tentunya sangat menarik sekali. Kenapa? Karena begitu banyak anak muda, terkhusus yang para jomblo, yang mungkin bisa dikatakan 80% melakukan hal demikian. Nah, makanya kali ini kita akan membahas dari segi medisnya, dari segi apakah onani dibolehkan atau tidaknya, ya, seperti itu. Dan perkenalkan dulu, malam ini gue ditemani sama sahabat saya Hasbullah. Dia kembali akan menjelaskan sedikit pengetahuan dia tentang onani tersebut. Boleh dimulai, Pak, pembahasan mengenai onani? Ya, jadi kata onani ini adalah sesuatu yang tabu di masyarakat. Mengapa demikian? Karena pengetahuan mereka terbatas mengenai apa itu sebenarnya onani. Jadi, onani adalah aktivitas seksual tanpa melalui persetubuhan. Nah, dia sendiri merangsang dengan alat-alat vitalnya, dirangsang dengan tangannya sendiri, biasanya begitu. Nah, istilah onani itu diperuntukkan kepada laki-laki, dan untuk masturbasi diperuntukkan kepada perempuan. Jadi mengenai onani tentunya ada dampak yang ditimbulkan. Tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kita akan mengulas terlebih dahulu dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari onani itu yang pertama, membuat orang menjadi kecanduan. Mengapa demikian? Karena ketika sudah orgasme, nah di situ ada rasa tersendiri sehingga membuat orang mau melakukan secara terus-menerus. Oke, sesuai. Nah, dampak selanjutnya yaitu membuat kita menjadi pemalu. Berdasarkan psikologi, bahwa orang yang sering melakukan onani akan cenderung merasakan yang namanya malu-malu, baik di hadapan orang lain maupun teman-temannya, begitu. Nah, dampak selanjutnya yang ditimbulkan dari kebanyakan onani, membuat alat kelamin kita menjadi lecet. Mengapa? Karena keseringan menggesek alat kelamin kita membuat alat kelamin kita menjadi lecet, begitu. Thank you penjelasannya, Kanda. Maaf tadi saya ketawa karena ada kata menggesek. Wow, ternyata dampaknya sangat bahaya sekali ketika teman-teman melakukan coli atau onani berkali-kali, maka dampaknya sangat besar. Tapi Kanda, kita tidak bisa melupakan juga manfaat dari coli tersebut atau onani, karena pernah saya mendengarkan sekaligus dari mendengar dari medis mengatakan bahwa maksimal kita coli dalam 1 bulan itu 21 kali. Nah, dia mengatakan ini untuk menambah kebugaran kita, untuk artinya bisa menambah kebugaran, pokoknya kayak dia menambah kebugaran tubuh, seperti itu dia. Bagaimana pendapat Kanda tentang yang medis mengatakan bahwa maksimal harus coli itu 21 kali dalam 1 bulan? Apakah ini benar menurutnya Kanda, atau justru ini adalah salah satu persepsi yang salah? Please dijelaskan. Untuk hal itu belum saya dengar, tapi menurut saya jika kita melakukan onani 21 kali, menurut saya itu terlalu kebanyakan. Mengapa demikian? Karena ketika kita onani 21 kali dalam 1 bulan, alat kelamin kita akan nyeri, rasanya akan ada rasa nyeri yang akan terjadi ketika kita onani sebanyak 21 kali dalam 1 bulan. Oke, sesuai gitu. Iya, jadi mungkin ini persepsi dari medis sendiri, mungkin mereka pernah
meneliti sehingga dia mengatakan demikian seperti itu. Jadi saran saya ketika teman-teman mau melakukan onani atau mau coli, sebenarnya apalagi namanya dibolehkan, boleh. Kalau menurut saya boleh banget. Karena kenapa? Coli sendiri ini itu bisa apalagi namanya membuat kita untuk tidak berzina gitu loh. Jadi daripada kita berzina dengan masuk mendekat berzina, daripada kita berzina, ya mending itu dia memperkosa diri sendiri. Maksud saya seperti itu ya, seperti itu. Tapi mohon maaf karena mungkin karena saya juga agak kurang paham terhadap karena kita bukan dokter, apalagi pakar agama yang tahu tentang onani ya. Jadi ini ada pendapat saya sendiri karena kita sebagai lelaki pun ya jujur kita pernah jujur saya pun pernah melakukan hal demikian seperti itu ya. Jadi kita harus jujur di sini guys. Jadi buat para jomblo yang pernah melakukan, silakan komen di bawah dan memberikan saran bagaimana apalagi namanya tips bagaimana tips supaya tidak melakukan onani berkali-kali. Oke Kanda, jadi saya ada pertanyaan lagi Kanda. Ini masih berkaitan dengan onani sendiri. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengontrol nafsu kita? Karena untuk para jomblo sendiri nafsunya dia tidak tahu dia mau lampiaskan di mana gitu loh. Sedangkan dia tidak punya istri, dan kalau punya pacar pun pasti dia akan takut melakukan hal demikian. Nah, bagaimana apa tipsnya buat teman-teman sekalian supaya bisa menahan nafsu onaninya tersebut? Boleh Pak dijelaskan? Ya, jadi ketika teman-teman sekalian syahwatnya sedang naik. Ya, aktivitas bukan aktivitas balik. Ketika Syahwatnya ya naik. syahwatnya tinggi, maka teman-teman harusnya melakukan sesuatu yang produktif. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Mengapa? Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan semakin terjerumus ke dalam lubang onani itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan hal-hal yang lebih positif, misalnya mungkin bersosialisasi dengan keluarga, teman, membaca buku, nonton YouTube, dan bagusnya juga rutin berolahraga supaya untuk emosional kita itu tetap stabil dan bisa terjaga gitu. Oke dosa, jadi mungkin saya tambahkan juga untuk bisa mengendalikan emosinya teman-teman atau gairahnya, apalagi nafsunya naik, boleh teman-teman melakukan puasa ya. Dan ini selanjutnya akan dibahas bagaimana sih pandangan Islam tentang onani tersebut. Apakah memang ada beberapa ulama yang menyetujui atau bagaimana sih onani ini dalam Islam tersebut. Dan mungkin saya akan bertanya lagi kembali kepada Kanda, apakah memang dalam Islam onani ini dibolehkan atau justru diharamkan? Boleh dijelaskan Kanda? Nah, dalam perspektif Islam, onani disebut dengan stimna atau aktivitas seksual tanpa melalui persetubuhan, dan biasanya dilakukan dengan tangan sendiri. Nah, untuk masalah onani ini para ulama berbeda pendapat. Untuk pendapat yang pertama itu dia mengharamkan secara mutlak. Siapakah itu? Dia itu adalah Imam Syafi'i dan Maliki. Dia itu mengharamkan secara mutlak. Dalilnya itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Dia mengatakan bahwa jika kalian wahai kaum pemuda, jika kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah supaya pandangan dan kemaluan kalian terjaga. Dan apabila kalian tidak sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Nah, dari inilah kemudian menjadi dasar mengapa Imam Malik dan Syafi'i itu mengharamkan yang namanya onani. Andaikan onani menjadi salah satu cara yang disyariatkan oleh Nabi, maka ketika kita tidak mampu menikah, maka seandainya Rasulullah menganjurkan yang namanya onani,
maka ketika kita tidak menikah pun maka itu bisa onani bisa dilakukan. Ya, begitu. Oke, that's right. Nah, untuk pendapat yang kedua menurut Imam Hanafi. Ya, menurut Imam Hanafi, dia itu membolehkan tapi dalam kurung dalam catatan bahwa dalam keadaan sangat kepepet. Bila mana syahwat kita sudah membeludak-beludak bila mana syahwat kita sudah sangat tinggi sekali dan kemungkinan kita akan melakukan perzinahan misalnya, maka kita dibolehkan untuk onani, tetapi bukan berarti membolehkan secara keseluruhan, hanya saja dalam keadaan tertentu. Nah, sesuai dengan kaidah fikih mengatakan bahwa boleh melakukan bahaya ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar seperti yang zina tadi. Ketika dengan tidak melakukan onani itu, maka misalnya bisa saja berzina, maka disitulah dibolehkan melakukan onani. Oke, siap. Jadi sudah sangat jelas ya tadi pembahasannya, ada pendapat dari beberapa ulama. Tentunya di sini kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan ini dan dari penjelasannya Kanda tadi. Nah, ada yang terakhir pertanyaan dari saya. Saya pernah mendapat satu riwayat bahwa ketika sahabat-sahabat Nabi berperang, dia dianjurkan menurut riwayat itu mengatakan bahwa dia kan meninggalkan istrinya, maka dia dibolehkan untuk onani. Bagaimana ini saudara? Kalau karena para sahabat pun dia melakukan onani pada saat dia berperang, artinya dia berperang di jalannya Allah, dan ketika dia meninggalkan istrinya maka dia dibolehkan untuk onani. Bagaimana pendapatnya Kanda? Nah, untuk masalah tentang itu berperang misalnya begitu dalam jangka waktu yang lumayan lama, tentunya istrinya tidak ikut berperang. Siap. Nah, yang seperti yang saya baca itu, nah itulah juga salah satu yang dimaksud dari kaidah fikih tersebut. Karena ketika syahwat laki-laki sedang naik, maka dia harus mampu mengendalikannya. Bila mana dia tidak mampu mengendalikannya, misalnya dia akan misalnya ketika dia tidak melakukan onani, maka dia akan berzina. Maka lebih baik onani itu, karena dampaknya itu lebih ringan daripada melakukan perzinahan. Ya. Karena ketika kita melakukan perzinahan, maka keturunan kita pun akan seakan-akan jelek di mata Allah dan mata orang lain. Masya Allah, sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa onani dibolehkan apabila nafsu kita sudah membludak sekali, tidak bisa kita tahan sampai mengarahkan kita untuk berzina, maka onani boleh banget dilakukan. Dan pesan dari ini juga, apabila kita onani jangan sampai melakukan terlalu banyak onani ya, sampai membuat alat vital kita kayak lecet dan lain sebagainya. Dan onani ini masih menjadi perbincangan yang masih panjang sebenarnya tentang onani, tapi kami berdua hanya sekedar sharing tentang apa yang kita tahu. Dan ketika teman-teman dapat manfaat dari sini, tentunya alhamdulillah. Dan ketika teman-teman ingin memberikan pendapat dari pembahasan ini, boleh banget share di komen di bawah. Dan jika suka video ini, silakan di like dan share, dan jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa di subscribe. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berdua. Dengan ucapan kami berdua, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.